Shalom saudara, hari ini sangat luar biasa. Lagu-lagunya semangat ya saudara ya. Bila bunyi sangkakala, ya kan? Bila kau panggilku ada. Jadi saudara, lagu-lagu ini saya ingat waktu saya masih sekolah minggu saudara. Ternyata lagu-lagu ini lagu-lagu akhir zaman. Lagu-lagu yang dahsyat ya. Jadi kita harus terus menyanyikan lagu-lagu ya yang membangkitkan iman kita. Banyak lagu-lagu dunia kita nyanyikan ya. Kita ganti dengan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang Tuhan ya senang, saudara ya. Hari ini kita belajar lagi tentang 7 masa tribulasi ya, atau 7 masa penghukuman. Ya, coba klik videonya ya. Jadi apa arti tribulasi? Tribulasi adalah murka Allah atas dunia. Murka Allah atas dunia ya. Great tribulasi juga Tuhan. Jadi kalau kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kita tidak akan mengalami great tribulasi, masa kesusahan besar. Itu sangat mengerikan saudara. Kalau kemarin kita belajar mengenai 7 meterai, ya kita semua mengalami, ya kan, peperangan, kelaparan, gempa bumi, ya, dan semua ada di situ, ada semua ya. Kuda merah, ya perang, kuda putih, penyesatan, kuda hitam, kelaparan, kuda hijau, pucat itu kematian, ya semua itu ada. Dan dimulai dari utara, selatan, barat, timur Israel. Dan semua nanti akan kuda itu kan terus bergerak sampai ke Indonesia nanti. Dan tidak lama ini Indonesia juga akan mengalami tribulasi, ya ekonomi lah, krisis ekonomi seperti yang kita alami dulu waktu tahun 98. Sangat mengerikan. Begitu ada krisis ekonomi, ada kelaparan, ada penjarahan, ada pembunuhan. Dan itu akan terjadi lebih dahsyat lagi nanti setelah sampai ke Indonesia dan sampai ke seluruh dunia. Dan kita diuji selama masa tribulasi yang kuda merah dan putih ini, apakah kita tetap memuji Tuhan, tetap sungguh-sungguh pada Tuhan? Ya, jemaat Philadelphia dipuji Tuhan, maka dia tidak mengalami masa-masa sulit karena dia setia di masa sulit, dia setia dan dia diangkat Tuhan. Ya, pada hari ini kita lanjutkan mengenai 7 sangkakala ya. Klik ya. Kemarin kita belajar di sini ya. The beginning of sorrow artinya adalah awal dari masa melahirkan atau the beginning of the birth pain. Yang masalah dari awal dari kesusahan. Kita belajar kuda merah, kuda putih semua ada di sini saudara. Ya. Banyak orang bilang rapture di sini. Ya, banyak rapture di sini. Dulu saya juga pikir juga demikian. Bahwa umat Tuhan tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami goncangan, tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami masa-masa krisis. Ternyata saya pelajari lagi bahwa kita semua yang sudah terima Yesus, kita akan diuji di beginning of sorrow. Pada awal-awal masa dunia susah. Nah nanti setelah kita iman kita terjaga, kita nggak murtad, kita tetap semangat beribadah, maka disinilah mulai 3,5 tahun kedua adalah great tribulasi. Ini semua ada di dunia. Ya, perang dari dunia, penyesatan ada di dunia, kelaparan ada di dunia, gempa bumi ada di dunia. Nanti setelah di sini saudara, sebelum kita rapture dulu, nanti baru Tuhan akan datangkan hukuman dari Tuhan. Tolong ini mungkin bautnya udah lama kena drum der ya. Ya. Jadi ini di end of near jatuh, berarti sudah habis waktunya. Ya ini waktunya mau habis. Itu kan ada jam tuh. The end is near. Waktunya berarti sudah jatuh, sudah habis. Hati-hati. Oh ini bisa aja kita bisa nubuatan saudara. Ya, waktunya sudah habis. Tamat, sudah habis lagi. Jadi kita akan mengalami masa great tribulasi yang semuanya dari surga, dari Tuhan. Ya. Jadi kita siap-siap saudara ya. Dan nanti kalau udah di rapture, kita akan bersama Tuhan di surga, kita akan memimpin di milenial dari kerajaan 10 tahun di dunia ini. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya, yang malas ibadah? Yang malas ibadah, yang nggak pernah berdoa, tidak baca firman, tidak melakukan firman Tuhan. Mereka mengalami
great tribulasi, kesusahan besar yang sangat mengerikan. Nanti kita lihat sudah, kita lihat nanti. Sangat mengerikan. Maka saya khotbahkan ini supaya jemaat Tuhan itu berjaga-jaga supaya bertobat. Saya kalau ngomong begini, ngomong soal rapture, great tribulasi, akan segera datang, saya ditertawakan banyak orang. Pendeta-pendeta pada menjauhi saya. Gak percaya. Pak, itu great tribulasi atau kesusahan besar itu mungkin ribuan tahun lagi. Jutaan tahun lagi. Udah Bapak gak usah khotbah tentang akhir zaman. Gak usah khotbah tentang kitab Wahyu. Percuma Pak, akhir zaman masih lama. Bapak kebaca akhir bulan itu Pak. Enak didengar. Ya kan? Yang susah-susah, gak ada duit akhir bulan. Ya kan? Tidak. Kita khotbah yang pahit-pahit begini. Karena ini betul yang terjadi. Tuhan sendiri yang menuliskan. Yesus sendiri yang menuliskan. Yohanes tuliskan. Apa yang akan terjadi. Jadi kitab Wahyu banyak orang dihindari. Padahal kitab Wahyu adalah konklusi. Penutupan dunia ini. Dan artinya apa? Apokalipse. Revelation, apokalipse. Diwahyukan. Disingkapkan. Dibukakan. Kalau kita nggak baca kitab Wahyu, kita percuma baca Bible dari awal sampai itu namanya yang terakhir-terakhir, bukan dari Wahyu. Kita nggak tahu akhir dunia, kita tahu akhir awal dunia atau masa gereja, tapi kita nggak tahu akhir dunia kayak apa. Saudara tahu nggak akhir dunia kayak apa? Banyak orang Kristen nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Sekalipun pendeta pun nggak tahu. Saya banyak dikritik di sosmed. Banyak. Ya udah, yang penting kita seperti Musa, Nuh, lagi, Nuh, ya kan? Akan ada air bah, great tribulasi, semua akan dibinasakan. Ayo bikin kapal bareng-bareng, kita naik ke perahu supaya kita selamat. Nuh khotbah 100 tahun lebih. Ayo khotbah, ayo naik perahu, ayo bikin perahu. Tuhan akan menghukum dunia yang jahat ini. Orang jahat akan dihukum dengan air bah. Tapi tidak satu orang pun yang mau bertobat. Oke Nuh, yuk aku bantu yuk. Itu mungkin suara Tuhan. Ayo aku kapal yuk. Ayo aku nanti naik ya. Gak ada. Semua menertawakan. Semua mengkritik Nuh. Nuh, buat apa kau bikin kapal? Dia Israel gak ada hujan. Setahun hujan sekali udah bersyukur. Apalagi di gunung begini. Mana ada banjir, gak ada hujan. Semua mengkritik, semua menjauhi Nuh, menertawakan, mengecek. Tapi saudara, benar begitu terjadi great tribulasi, air bah datang, sudah terlambat saudara. Maka karena itu gereja ini akan memberikan firman Tuhan tentang apa yang akan terjadi dan pasti terjadi di masa yang akan datang. Ya, kita lihat ya, klik ya. Kita buka dulu ke materi terakhir ya, supaya ini ada hubungannya sama sangkakala. Wahyu 8 ayat 1 sampai 6. Dan ketika anak Daud, anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Mengapa kok bisa meterai yang ketujuh dibuka, tahu-tahu surga sunyi senyap? Kenapa? Hah? Karena Yesus itu kan datang ke dunia waktu di meterai. Dia datang ke mana? Ke surga membawa banyak umat kan. Dan waktu dia turun ke surga, itu juga dia membawa banyak malaikatnya. Banyak malaikatnya untuk mengrapture semua jemaat Tuhan yang setia Tuhan. Ya, maka setengah jam ini kosong. Ya, banyak orang menafsirkan bahwa Yesus bersama malaikatnya turun ke dunia, ke awan-awan untuk mengangkat umatnya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ada malaikat dengan 7 sangkakala. Ya. Sangkakala, ya mungkin kalau seperti ini saudara. Sangkakala ini kalau zaman perjanjian lama digunakan untuk mengumpulkan pasukan kalau memerang. Ya. Ayo kumpul, ya, sekali 2 kali kan. Nah, ini juga dipakai oleh malaikat Tuhan ya, di depan dan dia keliling ke Yeriko. Juga lambang sebagai penghukuman. Begitu ditiup sangkakala ini, tembok Yeriko rontok. Dan semua orang-orang mati semua saudara. Ya, jadi maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri di dekat mezbah yang dengan sebuah pendupaan emas
dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di atas takhta. Jadi saudara, ini banyak ada kata lain yang memberikan pendupaan kemenyan, dupa yang harum, itu adalah doa-doa semua orang kudus dipersembahkan kepada Allah Bapa. Mereka diangkat oleh Yesus dan dia ada dupa dan dipersatukan oleh Bapa di surga, ya. Tapi kita lihat itu orang kudus, dia diberi kemenyan untuk doanya supaya sampai ke Bapa dan dia bersatu dengan Bapa. Tapi kita lihat, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan mereka itu ke hadapan Allah. Jadi doa orang kudus itu bukan kemenyan, bukan dupa yang harum bagi Tuhan. Maka kalau kita menyanyi, menyembah, berdoa, itu bukan dupa yang harum bagi Allah Bapa kita. Ya, perbuatan baik kita, dupa yang harum. Ibadah kita, dupa yang harum. Tapi lihat, lalu mereka itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaknya bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Yang satu lagi, dia nggak ada dupanya, nggak ada kemenyannya. Apanya adanya api dari mezbah diambil, dilempar ke bumi. Ini tanda bahwa yang di bumi ini dihukum. Api menandakan penghukuman. Jadi di sini untuk orang yang terangkat, dia dupa itu harum buat Allah. Dan yang ini adalah tidak ada dupanya, hanya mezbah dupaan tapi nggak ada kemenyannya, nggak ada insennya. Dan itu semua dilemparkan ke bumi dan ada malapetaka, ya. Jadi waktu Yesus turun ke surga membawa malaikat, dia rapture menarik semua umat Tuhan yang cinta Tuhan, dan di sini Tuhan masih baik, dia masih menjadi perantara, ya, imam. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa, menyanyi dengan penuh hati hancur, itu Tuhan sedang membahkan dupa yang harum untuk Bapak kita. Ini loh, ya kan? Semuanya menyembah, berdoa bagi imam, perantara antara kita dengan Bapak di surga. Tetapi begitu dupa itu dibuang ke dunia, Tuhan sudah beralih. Yesus bukan sebagai lagi imam perantara kita. Dia menjadi raja yang siap menghukum. Ya. Jadi saat ini kita masih ada masa kasih karunia, anugerah. Kalau kita nggak gunakan sungguh-sungguh, nggak beribadah sungguh-sungguh, saatnya Tuhan sudah selesai sebagai imam perantara kita, Bapak, tidak ada lagi yang jadi perantara bagi kita. Yang ada adalah Tuhan sebagai raja, Yesus sebagai raja, dan dia akan menghukum ke dunia, akan terjadi penghancuran di dunia yang akan kita bahas nanti. Ya, jadi saudara, kita harus tidak boleh keras kepala, keras hati, bertobat, karena Tuhan sudah masih ada waktu sedikit. Ya, waktunya jadi jatuh, dah end time-nya sudah jatuh. Ya, tanda bahwa kita benar lagi akan mengalami great tribulasi. Dan kalau kita great tribulasi, kita akan diangkat Tuhan dulu. Ya, ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Ini bukan sangkakala kayak saxophone itu nyanyi, itu bukan. Sangkakala ditiup, langsung dunia ada banyak malapetaka Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan punya kuasa sebagai raja untuk menghukum umatnya yang tidak mau taat dan percaya. Amin, saudara. Banyak orang ibadah di sini, dia mulai nggak suka, ya kan? Karena dia takut. Pak, jangan khotbah yang begini, khotbah aja yang enak, ya kan? Yang enak didengar, yang menguatkan hati, yang ada motivasinya. Tapi kita nggak tahu akhirnya gimana. Kita nggak mempersiapkan umat Tuhan untuk menghadapi ini. Maka kita harus siap-siap supaya kita tidak disesatkan banyak orang, ya. Dan kita enak saja, sudah nyaman, tahu-tahu rapture terjadi, kita nggak terangkat. Lah, kita masuk ke sangkakala. Dan sebelumnya saya akan kasih film, ya, ringkasan dari apa yang saya katakan nanti. Ya, saya kasih film kira-kira 9 menit. Kita lihat dan kita apapun yang akan saya katakan ada di film itu. Coba disingkirkan dulu ininya. Coba dibantu. When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour.
Then I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. And another angel came and stood at the altar with a golden censer, and he was given much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saints rose before God from the hand of the angel. Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth. And there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Trumpets prepared to blow them. The first angel blew his trumpet. And there followed hail and fire mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. The second blew his trumpet, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood. A third of the living creatures in the sea died. And a third of the ships were destroyed.
third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters became wormwood, and many people died from the water because it had been made bitter. The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened. Likewise a third of the night. Then I looked, and I heard an eagle crying with a loud voice as it flew directly overhead. Woe! Woe! Woe to those who dwell on the earth! At the blast of the other trumpets that the three angels are about to blow! And the fifth angel blew his trumpet. And I saw a star falling from heaven to earth, and he was given the key to the shaft of the bottomless pit. He opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke like the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Then from the smoke came locusts on the earth, and they were given power like the power of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth, or any green plant, or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their foreheads. They were allowed to torment them for 5 months, but not to kill them. And their torment was like the torment of a scorpion when it stings someone. And in those days people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. In appearance, the locusts were like horses prepared for battle. On their heads were what looked like crowns of gold. Their faces were like human faces, their hair like women's hair, and their teeth like lions' teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the noise of their wings was like the noise of many chariots with horses rushing into battle. They have tails and stings like scorpions, and their power to hurt people for 5 months is in their tails. They have as king over them the angel of the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek he is called Apollyon. The first woe has passed. Behold, 2 woes are still to come. Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar before God, saying to the sixth angel who had the trumpet, Release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. So the 4 angels who had been prepared for the hour, the day, the month, and the year were released to kill a third of mankind. The number of mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard their number. And this is how I saw the horses in my vision, and those who rode them. They wore breastplates, the color of fire and of sapphire and of sulfur, and the heads of the horses were like lions' heads, and fire and smoke and sulfur came out of their mouths. By these 3 plagues a third of mankind was killed, by the fire and smoke and sulfur coming out of their mouths. For the power of the horses is in their mouths and in their tails, for their tails are like serpents with heads, and by means of them they wound. Then the 7th angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven, saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshipped God, saying, We give thanks to you, Lord God Almighty,
who is and who was, for you have taken your great power and begun to reign. The nations raged, but your wrath came, and the time for the dead to be judged, and for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen within his temple. There were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and heavy hail. Ya, saudara, tadi kita lihat ya, sangat mengerikan sekali bahwa Tuhan akan menghukum umat manusia yang melawan Dia. Tetapi tadi katakan bahwa surga sempat setengah jam sepi, karena Tuhan mengangkat dulu ya umat-umat yang percaya, baru ada 7 sangkakala penghukuman Tuhan. Jadi kita yang percaya pada Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mengalami hukuman Tuhan. Tidak mungkin dong. Tuhan ada yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, nyembah Tuhan, ikut Tuhan. Masa diberi Tuhan menghukum sendiri? Tuhan gak mungkin menghukum anak-anaknya. Yang dihukum adalah bukan anaknya, tapi orang yang menolak Tuhan. Kita belajar sangkakala pertama, yaitu ya Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, terbakar sepertiga dari bumi. Ya, jadi sangkakala pertama ditiup, ya ada hujan es yang besar. Ini juga pernah terjadi di zaman Musa, hujan es. Tapi itu hanya regional, hanya di Mesir, ya kan? Tapi nanti hujan esnya itu untuk global, semua orang, sehingga sepertiga orang mati. Ya, kita lihat hujan es dulu yang di Wahyu katakan hujan es sebesar berapa? Seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia tetap mengucap Allah karena malapetaka hujan es itu, malapetaka itu sangat dahsyat. Ya. 100 pon adalah 45 kilo es. Itu 100 pon kena kepala hancur. Dulu di Amerika pernah terjadi hujan es, ini paling besar. Baru cuma 0,75 kilo, hanya segini aja. Terbesar sama sejarah. Tapi nanti hujan es di akhir zaman, di sangkakala ini, 45 kilo. Saudara, mobilnya bisa remuk, rumah hancur, sembunyi di mana lagi? Nggak bisa. Dan hujan es ini adalah global, bukan regional kayak di Mesir aja enggak. Tapi seluruh dunia, ya. Dan api bercampur darah. Ini kita ingat seperti Sodom Gomora, hujan belerang, hujan api, ini juga regional. Hanya di Sodom dan Gomora. Tapi nanti kalau Tuhan sudah kasih hukuman, sangkakala pertama dibunyikan, itu hujan api dan belerang itu global. Seluruh dunia. Mulai kemana? Ke Australia, yang enak itu. Juga kena. New Zealand yang bawah lagi kena juga. Semuanya akan mengalami hujan api, hujan belerang yang sangat mengerikan. Sehingga terbakarlah sepertiga dari bumi. Kita ingat kemarin di Hawaii, kebakaran hutannya, kena rumah-rumah, 100 orang mati lebih kan. Itu baru hanya sekitar jalan itu aja, hutan kecil. Ini nanti hujan api, ini mengakibatkan sepertiga dari bumi terbakar. Sepertiga. Indonesia kena nggak? Pasti kena juga. Karena global, ya kan? Sepertiga dari pohon-pohon, ya hangus, ya hancur. Rumput hijau hancur semua. Jadi ini sangat mengerikan, saudara ya. Ini bukan dongeng, bukan suatu yang tidak mungkin terjadi. Yesus mengatakan kepada Yohanes, katakanlah pada jemaat-jemaat kita juga bahwa yang akan terjadi demikian. Maka banyak orang keras kepala, Pak, itu ribuan tahun, jutaan tahun. Padahal nggak lama lagi. Mengerikan, saudara. Ya, jadi kita harus hati-hati bahwa kalau hujan es begini kita nggak bisa kemana, kita akan mati, saudara. Kalau mati, ya kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kita anak Tuhan akan diangkat sebelum ada trompet ini, saudara. Sangkakala kedua,
Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari kapal. Kita tadi dah lihat filmnya, ya kan? Kapalnya terguling, kapal kontainer-kontainer ya di samudra raya akan hancur semua, tenggelam semua. Ini menghantam perdagangan, saudara. Kalau kapal ini perdagangan, kapal pesiar gak sebanyak kapal barang. Kalau kapalnya kalau dia udah hancur gitu, dibom gini, jerit gitu ya, udah semua akan habis, saudara. Ya, seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, kayak meteor berapi-api itu jatuh ke samudra raya, kapalnya hancur dan pasti ada tsunami. Nanti kita satu lagi lihat film, saudara. Tadi ada kan filmnya juga hancur, lihat langsung semuanya, gedung-gedung tinggi juga tenggelam semua. Sebab ini kalau gede begini, meteor besar berapi-api gini masuk ke samudra raya, itu air bisa naik setinggi ratusan meter, saudara. Dan itu akan mengakibatkan ya apa, laut menjadi darah. Dan ini pun seperti zamannya Musa. Ingat, laut sungai Nil jadi darah, dan itu hanyalah lokal, ya hanya di Mesir. Tetapi nanti terjadi adalah seluruh ya laut ya sepertiga itu akan menjadi darah. Darah itu amis gak? Amis. Kalau kita semua air laut jadi darah, kita juga mau minum apa? Ini keadaan yang sangat mengerikan. Ya, mati sepertiga dari makhluk yang punya di laut. Ikan-ikan semua mati. Kita semua akan kelaparan, nggak bisa lagi makan di Susite. Salmonnya mati semua, ya kan? Apalagi tuna nggak ada lagi, ya kan? Nggak ada, sashimi nggak ada, mati semua. Jadi kita benar-benar akan seperti ini, saudara. Nanti mati semua, dan ini akan terjadi dengan segera. Ini pernah terjadi juga di Mesir. Ini gambaran di Mesir, tapi Mesirnya skala kecil. Jadi kita harus perhatikan bahwa hukuman-hukuman ini sangat mengerikan sekali, supaya kita berwaspada. Jangan dipikir, aduh Pak enak Pak di Jakarta semua enak, nggak ada apa-apa Pak, udah tenang aja. Nggak mungkin Pak, ada tsunami. Siapa bilang? Ya. Kalau Tuhan yang menghukum global, kita akan kena semua. Banyak orang takut Allah nggak mungkin terjadi. Maka kita terus katakan beritakan tentang kitab Wahyu ini, saudara ya. Yang ketiga, sangkakala ketiga. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Ini ada lagi. Tadi gunung yang menyala-nyala jatuh ke samudra. Sekarang bintang besar ya, menyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, jadi pahit. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ya. Kita lihat aja kalau misalnya bumi dihantam begini. Aduh saudara, saya kalau belajar Wahyu ini, saya sangat ngeri saudara. Kayaknya nggak masuk akal loh. Bertahun-tahun ada NASA bilang, Pak ada meteor, mau nabrak bumi nggak jadi. Meteor nabrak bumi nggak jadi. Berapa kali meteor nabrak bumi nggak jadi. Kenapa? Ada pelindung bumi itu, atmosfer. Segede apapun meteor, masuk ke bumi hancur. Habis. Karena kena atmosfer. Dia jadi api, bumi habis. Tapi kalau Tuhan yang menghukum, meteor lewat, berapi-api, pasti atmosfernya dibuka. Portalnya dibuka supaya bisa masuk ke dunia dan menghantam bumi ini. Dan semua air itu menjadi Absinthus. Dalam bahasa Inggrisnya adalah, and the name of the star is called wormwood. And the third part of the water became wormwood. And many men died of the water because they were made bitter. Jadi apa arti Absinthus, apa arti wormwood? Ini adalah itu semak kayu rasanya sangat pahit. Dan itu juga menggambarkan keadaan yang pahit dan kesedihan. Jadi nanti sampai kalau ada jatuh itu meteor, pasti kita juga nggak bisa minum, saudara. Rasanya aneh ya. Masa meteor jatuh ke bumi sih Pak? Tapi ini benar hukuman dari Tuhan. Bukan perang lagi. Bukan karena mungkin nuklir lagi. Langsung dari Tuhan. Saya pikir dulu sekitar kayak ada orang yang menafsir bahwa itu Pak mungkin nanti
airnya itu beracun seperti air yang kena uranium, kena nuklir. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi akan perang nuklir, ya. Jadi saya tiap hari mengikuti perang nuklir. Jadi kalau sampai perang nuklir, ya kan, akhirnya semua air di laut dan di sungai itu akan kena radiasi uranium dan kita kalau makan bisa mati, minum bisa mati. Saya pikir demikian. Tapi kalau demikian rasanya dari manusia penghukuman, bukan dari Tuhan. Tapi sangkakala ini adalah hukuman dari Tuhan. Tuhan mampu mengadakan hukuman dari langit. Seperti pada zaman Musa, bukan dari manusia, tapi dari langit. Jadi Tuhan yang raja itu akan menghukum orangnya langsung dari langit. Bukan melalui mungkin perang nuklir, perang apa, mungkin bisa langsung, saya pasti langsung juga dari langit, saudara. Ya, itu akan terjadi. Yang keempat, ya, sangkakala keempat, Wahyu 8 ayat 12-13. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga malam hari. Ya, ini juga demikian. Ya, matahari dipukul Tuhan juga. Kalau matahari sepertiga nggak terang, gimana kita bisa hidup? Pasti akan terjadi banyak kematian, seperti orang mati, karena kedinginan. Ya, kedinginan. Sepertiga kalau matahari redup, siang begitu udah kayak sore. Siang kayak sore. Pasti kalau di daerah yang lain, bukan Indonesia, pasti banyak mati kedinginan. Karena matahari nggak ada. Dan juga Indonesia juga pasti berubah cuacanya. Sekarang panas kan, matahari utuh panas sekali. Tapi nanti kalau dipukul oleh Tuhan, dia menjadi gelap sepertiga dan dia benar-benar akan menjadi dingin. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat yang lain masih meniup sangkakala. Celaka, celaka, celaka 3 kali. Ini menggambarkan masih ada 3 lagi sangkakala penghukuman yang sangat berat, saudara. Ya. Ini hukuman ini tidak membuat orang jera ternyata. Saya baca dia tidak jera, tapi dia masih terus berbuat dosa, tidak percaya, masih tetap menghujat Tuhan. Tapi dikatakan akan ada lagi 3 sangkakala yang sangat berat. Dan Yesus juga mengatakan, tapi pada masa itu sudah siksaan matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, ini kayak film, saudara ya. Saya kayak film loh, Star Wars kan, bintang jatuh ke bumi, Tapi ini nanti nyata terjadi. Nyata terjadi. Mungkin saudara saat ini nggak percaya. Saat ini saudara nggak percaya bahwa masa tribulasi, penghukuman Tuhan itu mungkin saudara bilang masih jauh. Lihat saja nanti. Akhir tahun ini, itu akan mulai banyak masalah dari dunia ini. Indonesia, saya baca, saya lihat di YouTube ya. Bukan saya ngomong nih, bukan saya ngomong. Dari saya kemarin GBI kan. Bukan saya ngomong, saya baca di YouTube. Orang memprediksi pertengahan September sampai Oktober. Itu akan dimulai banyak bencana alam yang dahsyat. Bencana ekonomi, bencana alam yang luar biasa sekali. Dan banyak mereka menduga, banyak mereka belajar bahwa kita anak-anak Tuhan akan diangkat. Tadi menurut banyak sumber-sumber dari YouTube ya, banyak orang-orang bule yang mempelajari akhir zaman, mempelajari tantangan Tuhan. Mereka percaya bahwa nanti pada tahun baru Israel, ya, Feast of Trumpet, ya kan? Itu sama namanya di Rosh Hashanah, ya saya lupa. Itu akan terjadi rapture. Sekali lagi, yang ngomong bukan saya, ya. Tapi ini mereka penyelidik, peneliti, ya. Tapi siapa Pak Budi percaya? Saya percaya. Saya nggak boleh nggak percaya. Saya percaya. Rapture bisa terjadi kapan saja Tuhan mau. Tapi Tuhan punya timing, punya waktu. God's timeline, God's timetable. Ada waktu-waktunya. Kenapa Yesus mati, ya kan? Dan dikubur pada 3 hari sebelum Sabat.
Dan siapa dikeluarkan, siapa bangkit. Semua ada waktunya. Tuhan bilang, waktuku belum tiba. Anak manusia akan diserahkan. Yesus tunggu waktu untuk menyerahkan dirinya ke Yerusalem untuk disalib. Berkali-kali dia lolos, dia nggak mau menyerahkan diri. Tapi saat ini udah saatnya anak manusia diserahkan. Saatnya. Berarti Tuhan mengikuti timetable-nya Bapak di surga. Bukan timetable manusia. Kalau timetable manusia pasti meleset. Berapa kali Yesus mau tangkap daripada batu mau dorong ke jurang. Nggak pernah mati. Bahkan Yesus selamat terus, aman terus. Tapi dia bilang, udah saatnya kita ke Yerusalem. Karena saatnya anak manusia akan diserahkan. Saatnya siapa? Saatnya Yesus. Waktunya Bapak. Semua ada timetable-nya Tuhan. Jadi bukan Yesus ditangkap, bukan. Yesus tidak pernah ditangkap. Dia menyerahkan dirinya. Dia bisa lolos kok. Dia bisa lari kok. Berapa kali Yesus menghindari mereka? Sering kan? Tapi dia menyerahkan dirinya. Aku ke Yerusalem. Dan dia doa, di situ dia ditangkap. Kalau dia nggak menyerahkan diri ke Yerusalem, dia nggak akan ditangkap juga. Tapi dia waktunya Bapak. Jadi semua ada waktu-waktunya ya. Ingat itu. Jangan dipikir masih jutaan tahun nggak ada itu ya. Kita belajar nih ya. Sangka keempat. Ini cepat kan? Sangka kelima sekarang. Wahyu 9 ayat 1-12. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Siapakah bintang yang jatuh itu? Kita lihat ayatnya. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit bintang timur. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bintang timur adalah Lucifer. Dia diberi kunci lubang maut, beri gambar ini. Untuk membuka sumur yang dalam, bottomless pit. Sumur yang tidak ada dasarnya. Ya. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap dan asap lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Jadi ini yang keluar bukan kalajengking, belalang. Tapi belalang itu diberi kuasa. Belalang diberi kuasa seperti kuasa kalajengking. Kalau kita dikit kalajengking, kita mati. Ya kan? Jadi ini belalang. Ini juga mengingatkan kita pada zamannya si Musa. Bangsa Israel dipenuhkan gelap sekali kayak awan. Tahu-tahu belalang semua. Tapi yang diserang adalah tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan. Dan itu regional. Tapi nanti semua yang datang ini belalang-belalang yang diberi kuasa kalajengking di bumi. Dan mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak pakai meterai Allah di dahinya. Kalau di zaman Musa, belalang-belalang itu hanya merusak tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, mungkin buah-buahan. Tapi di zaman ini nanti yang terjadi, belalang-belalang ini tidak merusak tumbuh-tumbuhan, ya, tidak merusak pohon-pohonan, tapi hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi ada 144.000 orang waktu zaman ini, dia pakai meterai Allah. Diberi meterai Allah. Untuk apa? Untuk menginjil. Jadi saksi. Jadi Tuhan berikan mereka meterai kepada umat Yahudi yang tidak pernah menikah, yang hidupnya saleh. Dia dijadikan saksi. Jumlahnya 144.000. Masing-masing suku 12.000. Dan itu dikasih tanda. Dan dia bisa berjalan di tengah-tengah tribulasi ini. Tidak bisa dijamah oleh belalang yang punya kuasa kalajengking ini. Dia aman. Karena apa? Tuhan beri tugas untuk menyelamatkan sisa-sisa umat Israel. Yesus itu baik loh. Baik banget. Di masa meterai, mereka menolak Yesus. Ya kan? Ketika yang baik-baik diangkat ke surga rapture, ada penghukuman sisa-sisa orang Israel, dia masih kirim saksi loh. Dari meterai udah kirim saksi. Dan itu terus berlanjut sampai sangkakala. Dikasih saksi itu terus berjalan terus. Supaya bertobat.
selama 7 tahun tribulasi, Tuhan itu sayang sekali sama umat Israel yang tertinggal, yang menolak, yang menghujat Tuhan. Dia menghujat Tuhan, tapi dia kasihan ini umatku. Dia kirim banyak saksi-saksi. Tapi tetap tegar tengkuk, tidak percaya, menghujat Tuhan terus. Itu untuk umat Israel. Kalau kita bodo amat, kita kan orang cakokan. Kalau kita tidak bertobat, ditinggal. Tahu? Karena umat Israel adalah umat pilihan. Janji Abraham dan Daud. Kita ada cangkokan, kita bersyukur punya Tuhan, kita punya kasih karunia. Tapi kalau dia nggak bertobat, sudah. Kita akan masuk masa tribulasi dan kita tidak bisa selamat. Kalau sampai masuk ke meterai, saudara bisa selamat. Saudara menanggung dosa sendiri. Apa? Mati jadi martir. Kita ceritakan kemarin, martir, ya kan? Jadi selama ini sekarang kita masih dalam masa tribulasi, masa anugerah, kita buru-buru bertobat. Maka setiap hari saya berdoa sama anak-anak saya, Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami sekeluarga. Sekiranya ada dosa yang kita nggak sadari, ampuni kami Tuhan. Kami rindu Engkau ingat kami ketika Engkau datang menjemput umatmu, jemaatmu. Kita doa terus setiap hari. Pagi, siang, kita sore doa, malam pun doa lagi. Doa. Saya tahu waktu Tuhan sudah akan datang. Karena di timetable Tuhan sudah sangat dekat. Yesus tidak pernah kasih kita waktu kapan dia datang. Tidak pernah. Tapi dia beri banyak tanda-tandanya kalau dia akan datang. Supaya kita berhikmat. Dan Tuhan tidak berikan revelation atau pewahyuan atau pemberitahuan kepada kita yang tidak percaya Yesus. Kalau kita menolak Tuhan, ibadah nggak sungguh-sungguh, kita akan buta. Tidak melihat Tuhan akan datang. Ingat ketika Lot mau dihukum tuh, Sodom dan Gomora. Tuhan beritahu pada Abraham. Apakah aku tidak beritahu Abraham, dia sahabatku. Ya kan? Maka beritahu Abraham, ini aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Sampai terjadi tawar-menawar. Dan akhirnya memang gak ada orang yang bertobat. Hanya Lot aja. Maka dikeluarkan. Jadi setiap kali Tuhan akan menghancurkan dunia, menghukum dunia, Tuhan memberitahu kepada umatnya yang sungguh-sungguh berkenan. Waktu zaman Nuh, tadi saya katakan, air bah, Tuhan nggak beritahu loh pada semua orang. Hanya kepada Nuh. Nuh, buat Patra. Aku udah menyesal ciptakan manusia. Mereka berbuat jahat. Yang tahu Nuh aja. Tapi Nuh tetap menyampaikan kepada umatnya. Supaya ada bertobat. Tapi mereka semua dibutakan oleh dunia. Oleh pekerjaan, harta, pesta pora, perbuatan dosa. Mereka dibutakan. Maka mereka nggak percaya kepada Nuh. Lah kita kalau kita dengar firman begini. Dengar dengar kitab Wahyu. Jangan kita nggak percaya. Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan akan segera datang atau apa yang terjadi di kitab Wahyu ini, saudara sedang dibutakan oleh ilah-ilah lain. Pekerjaan, harta, ibadah nggak benar-benar, nggak komitmen, ya kan, dijadwal nggak datang, ya kan, ibadah nggak sungguh-sungguh. Saya kalau lihat jemaat dijadwal, terus dia nggak datang, terus dia ada acara lain yang lebih menarik, itu benar-benar saya sedih. Sedih bukan karena saya dirugikan, enggak. Dia merugikan diri sendiri. Sebab semua pelayanan tanggung jawab sama Tuhan. Ingat para pemusik WL juga demikian. Ya, jangan sampai kalau kita diundang suatu gereja, mungkin gereja kecil, udah komitmen oke, udah latihan, tahu-tahu hari sama dipanggil gereja besar yang gede bayarannya, kita tinggalkan. Itu saudara sangat disayangkan. Ya, lebih baik kita terima dulu. Lain kali jangan mau lagi apa-apa. Tapi komitmen itu banyak terjadi di sini dulu. Terjadi dulu. Berapa kali ditinggal, Pak kita opnam, Pak kita sakit, Pak kita begini. Padahal ketahuan main di gereja lain. Bagi saya sih nggak masalah, problem kok. Tapi kan kasihan mereka bahwa dia selama ini tidak dengan hati penuh mengasihi Tuhan itu dalam pelayanan. Tapi dia hanya sekedar profesi. Ya, profesi. Kalau kita benar-benar pelayanan, kita komitmen. Kalau kita pagi lagi nggak mau terserah, tapi kita ada komitmen.
Kalau kita dulu papanya Bu Ida bilang gini sama Bu Ida, itu pesan yang nggak pernah dilupakan oleh Bu Ida. Kamu kalau dagang, udah janji, kalaupun itu rugi, tetap jalanin. Misalnya kita beli kasih barang misalnya aja 1 juta. Kalau kita beli bahan, barangnya naik, harga naik. Ya sudah dia janji. Kita kali rugi nggak apa-apa. Begitu rugi, orang itu percaya, beli lagi. Dia bilang, sekali-kali kalau kamu udah janji, sekali-kali kamu rugi udah janji, harus ditepati. Komitmen dalam berdagang. Bab dagang itu yang dipentingkan trust, kepercayaan. Dan Tuhan juga demikian. Dia ingin kita trust pada Tuhan dalam segala keadaan. Sekalipun kita menderita. Kalau kita dalam Tuhan itu dikira Tuhan kasih terus. Enggak. Kita diuji, diproses. Apakah kamu setia dalam pekerjaan? Setia dalam rumah tangga? Banyak rumah tangga juga enggak setia. Diuji kalau kamu enggak setia sama istrimu, enggak setia sama suamimu, enggak setia sama pekerjaanmu, enggak setia sama bosmu, kamu enggak bakal setia pada Tuhan yang enggak kelihatan. Makanya ya, saudara pelayanan di sini, tim musik, WL dan semuanya, itu adalah ibadah kita. Pelayanan adalah ibadah kita. Kerja pun juga ibadah. Menikah pun juga beribadah. Kalau kita nggak benar, berarti kita ibadahnya nggak benar. Ya, maka dibukalah jurang maut tadi sudah. Ya, ya ini saudara. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai. Yaitu namanya yang megang kunci adalah Abaddon. Dalam bahasa Ibrani artinya destroying angel, angel yang membunuh, yang merusak, ya, atau Apollyon yang dalam bahasa Yunani. Ini begini, kalau orang kejar pipi gimana? Kita aja kalau ada 1 tawon, kita lari nggak? Di pohon kita taman nih, tawon kita lari, udah tawon kecil kan? Paling nggak bengkak doang. Tapi kalau ini sangat mematikan, saudara ya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa. Mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Belalang zaman Musa, dia nggak bisa menyengat manusia. Dia hanya merusak makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Tapi belalang yang ini, dia punya ekornya seperti kalajengking. Ya, dia bisa menyengat manusia. Dan itu selama 5 bulan kita panas dingin kesakitan. Jelas Tuhan nggak izinkan orang itu mati disengat. Tapi untuk apa? Menyiksa. Kita aja kalau digigit tawon aja bengkak, kita sakit yang tak ampun. Saya kalau digigit kutu busuk, kutu sarang walet tuh, kutu seriti, kutu walet tuh, digigit aja tuh bengkaknya gede, merah gitu. Seminggu nggak sembuh-sembuh, sakit banget. Padahal hanya kutu kecil, kutu yang dari sarang walet itu, gigit saya itu saling, itu bengkak gede. Nah ini kalau kalajengking, itu 5 bulan kita tersiksa dan tidak bisa mati. Karena Tuhan tidak izinkan orang itu mati. Hanya untuk merasakan siksaan yang luar biasa sekali. Ya. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka ingin mati, tetapi maut lari daripadanya. Betapa sakitnya, betapa menderitanya orang yang digigit kalajengking. Sampai dia ingin mati. Dia mencari mati, dia bisa mati. Kita terjun lantai 5, dia bangun lagi. Mau bunuh diri pakai pisau pun, bangkit lagi. Karena Tuhan izinkan 5 bulan tersiksa. Dia mau mati, mau bunuh diri, mau ingin racun pun juga gak kerasa. Kayak kopi aja. Karena gak bisa mati. Tapi maut menjauhi mereka. Mau mati kayak apapun gak bisa. Karena Tuhan izinkan dia 5 bulan menderita kesakitan yang begitu hebatnya. Ya. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ya, kayak kuda. Dia rupanya kayak kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ya kan? Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ngerikan, saudara. Ini pohon, ini begini kayaknya kita nggak masuk akal ya. Pak, mana ada sih Pak, nanti belalang seperti ini. Mukanya manusia, giginya kayak gigi singa. Ada kan tadi? Ada lagi mana nih? Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta dari banyak kuda. Dan sedang lari ke medan peperangan. Ini siap perang. Baju sirah, ya. Dia pakai semuanya sudah siap perang, ya.
Dan ekor mereka sama seperti kalajengking. Sama seperti kalajengking. Dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Diulang lagi, 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Yang namanya adalah Abaddon dalam bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Ya kan? Jadi jelas sekali, ini adalah malaikat-malaikat yang akan menghancurkan. Jadi saudara, nanti akan terjadi seperti ini. Kita mungkin bilang, Pak, tidak mungkinlah Pak ada belalang seperti ini. Ada belalang mengerikan begini. Saudara, di akhir zaman ini, banyak orang jenius, banyak orang pintar, bisa merekayasa genetika hewan. Nanti juga ada dia bisa kawin silang, ini dan ini, jadinya dia bisa menciptakan hewan-hewan atau serangga-serangga yang nanti akan dijadikan dilemparkan ke dunia ini untuk mengurangi dunia, depopulasi. Karena nanti lama-lama dunia ini akan kekurangan makanan, maka orang pintar-pintar akan menciptakan serangga yang begini, dan nanti akan dikeluarkan ke dunia, akan membunuh banyak orang, ya kan? Kita mungkin bilang, Pak, nggak mungkin. Ini ada, saudara, CERN namanya. CERN adalah organisasi para ilmuwan yang IQ-nya tinggi. Ini ribuan ilmuwan membuat terowongan seperti ini. Lintasannya 100 km. Jadi kalau kita melintas di dalam ini jalan kaki, itu nggak sampai nyampe. Itu 100 km. Sini Kerawang mungkin ya. Ini Kerawang lebih kali ya. Kerawang lebih kali. Jadi ini melingkar ini. Di sini pusatnya para ilmuwan. Ini dibentuk tahun 1958 kalau nggak salah. Udah lama. Dan dia meneliti terus. Dia buka portal langit. Menciptakan genetika yang aneh-aneh seperti ini, saudara. Dia menciptakan makhluk aneh. Jadi untuk menyerang manusia. Nanti ini kayak film. Nanti akan terjadi benar. Bab ini sudah dibikin di CERN. Dia akan menciptakan serangga-serangga yang mematikan. Dan serangga itu bukannya kecil lagi, besar. Gede banget. Dan ini para ilmuwan. Kalau kita IQ-nya di bawah 200 nggak bisa. Ya kan, saudara, IQ-nya berapa IQ-nya? 150 IQ jongkok, nggak tahu kan? Ini 100, 200 IQ-nya. Itu jenius-jenius pinter-pinter kayak Einstein. Yang bisa kumpul di sini menciptakan segala portal langit dibuka. Dia bisa berterowongan waktu. Ini pintar sekali. Nuklir pun nanti akan dibikin model apa semua. Dia benar-benar penelitian yang luar biasa sekali. Sudah puluhan tahun. Dan sekarang dia lagi bikin serangga-serangga yang aneh yang akan dilemparkan ke dunia. Kita lihat videonya, saudara. Yang nggak lama, 3 menit ya. Coba ada video lagi. Ini hasil kerja CERN yang kita nggak tahu. Maka banyak orang nggak tahu. Ya. Di sini kita khotbah, tapi kita juga mengajarkan saudara hal-hal yang akan datang. Ya. Coba. CERN menciptakan serangga raksasa. Coba, Pen. Kasih terjemahannya. Nah ini dari YouTube, saudara. Ya. Teksnya dulu. Indonesia. CERN, the European Organization for Nuclear Research, is again in the media spotlight with another incident that may further tarnish the prestigious organization's image. Since the case of the disappearance of a physicist sucked into a mini black hole created by the Large Particle Accelerator, CERN's engineers have been working tirelessly to recreate the conditions of the experiment in an attempt to bring back the unfortunate scientist unwillingly projected into hyperspace. But have the researchers really weighed up all the risks involved in their dangerous experiments? In the unsuccessful attempts, did they really understand that they were playing the sorcerer's apprentice in unwisely venturing into the unknown realms of cosmological physics? Whatever the case, CERN's tunnel has since then become the scene of terrifying events worthy of any of the best science fiction horror films. Hundreds of giant parasitic insects, akin to those of the spider family, have invaded the research center's corridors as a result of the further mini black holes created by the Large Hadron Collider, LHC. As the outcome of these cosmological quirks, these awful creatures have a terrifying span of several meters and do not hesitate to attack staff
in order to satisfy their ravenous appetite for human flesh. For the time being, the colony remains confined in CERN's tunnel. But in view of the increase in the number of spiders that appear each time the particle accelerator is run, how long will the tunnel's gates leading to the outside be able to withstand the onslaught of these horrible bugs? This invasion regretfully confirms the wild rumors that have been going around on the internet about the creation of synthetic black holes capable of projecting our planet into parallel universes with the intention of opening up the gates of hell. Faced with this situation, which may very well become uncontrollable, NATO armed forces are considering the use of nuclear weapons to seal off the passage to the beyond, accidentally opened up by the risky experiments of CERN scientists. The irony of the story is that who would have imagined that a nuclear research center would one day itself be nuked by a nuclear warhead? CERN's physicists remain skeptical in the face of this extreme solution and suggest initially trying to use insecticide sprays rather than nuclear bombs to overcome these nasty alien insects. Ya, itu tahun 2016 dirilis, saudara. Ya, jadi bukan tidak mungkin. Tuhan berbicara waktu zamannya namanya Menara Babel. Mulai sekarang, apa yang dikerjakan manusia tidak ada yang tidak berhasil. Dan ini para ilmuwan bekerja tanpa lelah, bergilir, terus tanpa lelah, terus menerus untuk menciptakan serangga yang aneh-aneh, saudara. Jadi sangat mengerikan sekali. Kita nanti nggak tahu yang terjadi kayak apa. Banyak orang jahat, bikin ini, bikin itu, ya kan? Jadi saudara, kita hati-hati ya. Jadi ini benar-benar terjadi semua di sains, nggak kayak dulu zaman Musa. Belalang keluar, ya kan? Enggak. Nanti akan dikembangkan rekayasa genetika ya, supaya banyak orang yang mati. Ya. Mereka sangkala ke-6, ya. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakala dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan ya bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari manusia. Jadi sekali lagi, Tuhan memakai waktu. Ya. Kapan itu? Kita nggak tahu. Ada waktunya Tuhan melepaskan 4 malaikat. Ini 4 malaikat yang jatuh dalam dosa. The fallen angel. Diikat di sungai Efrat. Ya kan? Dilepas ke seluruh dunia. Mungkin 4 penjuru. Maka sepertiga ya, dari umat manusia itu mati. Bayangkan satu malaikat tadi bawa apa? Jutaan laskar-laskarnya akan membunuh manusia. Jadi ini benar-benar akan terjadi, saudara. Bahkan kita lihat di dalam Google atau YouTube dimanapun, kita tahu bahwa sungai Efrat sudah mengering. Coba cek di Google. Sungai Efrat sudah mengering. Itu suatu tanda bahwa benar-benar akan ada 4 malaikat yang terikat itu akan dilepaskan untuk membunuh sepertiga manusia. Saya nggak tahu itu malaikatnya pakai apa lagi, nggak tahu. Mungkin bisa langsung atau bikin pakai melalui perang, melalui ini itu nuklir. Ya. Nuklir bisa juga. Kalau melalui nuklir jebret itu semua mati semua. Pasti mati, bisa separuh dunia bisa mati semua. Karena ini benar-benar ini sudah terjadi bahwa sungai Efrat sudah mengering. Itu tanda bahwa banyak teolog-teolog menduga bahwa dengan keringnya sungai Efrat tanda bahwa malaikat 4 malaikat ini sudah dikeluarkan untuk mulai menghukum manusia dan gak lama lagi akan banyak manusia yang mati. Tapi kita yang percaya Tuhan, kita tidak akan mati demikian, tapi kita akan diangkat oleh Tuhan. Bagaimana mereka datang ke dunia, kita lihat, saudara. Dan jumlah tentara itu adalah 20.000 laksa. Pasukan berkuda, aku mendengar jumlahnya.
Dalam bahasa Inggrisnya tidak ada laksa. Adanya adalah 200 million. Saya cek tanda satu laksa adalah 10.000 dan 20.000 laksa adalah 200 juta. Bayangkan, 200 juta apa pasukan. Kita lihat ya, bagaimana pasukan itu. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju sirah, baju perang. Ya. Merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Api dan belerang itu tanda-tanda penghukuman Sodom kan. Mereka memakai baju sirah dan mereka api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda itu sama seperti kepala singa. Ya. Dari mulutnya keluar api, asap dan belerang ini. Itu pasukannya begitu. Kudanya begini. Ekornya kepala ular, wajahnya singa dan dia keluar api. Itu bisa mungkin literal, mungkin nggak demikian. Mungkin bisa perang, tank-tank, ya tank-tank, perang, jet-jet tempur, ya kan, nuklir, ya bisa aja demikian. Ya. Tapi Tuhan juga bisa juga kalau memang benar begitu. Tapi saya rasa, saya pelajari kayaknya banyak yang para teolog ngomong, ini bisa melambangkan peperangan dunia. Ya. Jet tempur, nuklir, tank tempur, tentara, yang membawa senjata yang aneh-aneh. Sekali tembak langsung hilang orangnya. Nanti ada senjata biologis. Jadi kalau gitu ditembakkan orang, itu orang langsung habis. Tinggal debu aja. Dus, itu langsung hilang. Hancur tak berasa. Jadi nanti banyak senjata-senjata yang dahsyat-dahsyat. Uranium itu untuk menghancurkan orang gampang sekali. Ya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya. Dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Bayangkan ekor kuda perang begini. Aduh saudara. Sangat mengerikan sekali saya lihat baca ini. Kayak ngeri gitu loh ya. Sangat ngeri malahan ya. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang mati oleh mereka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Bayangkan. Sudah hukuman begitu berat. Sudah menyiksa. Mengerikan. Manusia tetap tidak mau bertobat. Ya. Kita saja juga demikian kadang-kadang. Tidak mau bertobat. Tuhan sudah hajar kita dengan masalah keuangan. Masalah ekonomi. Rumah tangga. Sakit penyakit. Gak mau bertobat. Ya kan? Kita harus sadar. Harus bertobat saudara. Karena kalau enggak kita akan kena bagai masalah. Ya. Orang ini mereka orang Israel ini tegak tengkuk. Udah dihukum kayak apapun dia nggak bertobat. Ya. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Dan berhala-berhala dari emas dan perak. Dari tembaga, batu, kayu. Tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Banyak orang ini zaman dulu patung. Patung itu punya telinga, tidak bisa dengar. Punya hidung, nggak bisa mencium. Punya tangan, nggak bisa tolong kita. Banyak orang demikian dulu kan. Sama sekali masih ada. Orang bikin patung sendiri. Dari kayu. Ya, dia tebang pohon. Ya kan, ada firmannya, tebang pohon. Sebagian buat patung, kasih tangan, kasih kaki. Disepuh dengan emas. Disembah. Padahal dia bikin sendiri. Ya kan? Dia bikin patung sendiri, ada telinganya nggak bisa dengar doa kita. Ada tangannya nggak bisa tolong kita. Ya kan? Ada mulut nggak bisa bicara sama kita. Dan dari sisa kayu yang sama buat kayu bakar. Ada juga. Jadi kayu yang sama buat patung untuk disembah, sisanya untuk dibakar. Berarti kita nyembah kayu bakar. Itu dulu, kalaupun masih ada. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, mungkin kita nggak patung, nggak berhala gitu. Tapi uang kita jadi berhala. Ya kan? Emas kita jadi berhala. Apalagi, hobi kita jadi berhala. Kita pengen tenar, ya kan? Di sosmed nampaknya luar biasa sekali. Supaya dipuja, dipuji. Itu berhala. Memberhalakan diri sendiri. Supaya dikenal, tenar, banyak follower. Ya kan? Banyak orang tidak posting firman, tidak posting mengenai Tuhan, tidak posting mengenai ibadah, postingnya yang aneh-aneh. Apa untuk diri sendiri? Itu saudara. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita harus lebih banyak, sekali sih boleh lah ulang tahun, ada acara apa boleh lah ya. Tapi jangan pernah posting terus tentang diri kita sendiri, tidak pernah posting tentang firman Tuhan. Nah itu namanya jadi berhala bagi kita. Diri kita adalah berhala kita. Uang kita berhala kita. Pekerjaan kita berhala kita.
Kepadan kita berhala bagi kita. Akhirnya saudara kita akan jadi berhala, nggak boleh ya. Dan itu orang tidak akan selamat. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Tetap nggak bertobat. Ini sihir dalam bahasa Yunaninya adalah parmake. Parmake sihir. Dari parmake ini keluarlah nama farmasi. Jadi kalau farmasi itu bahasa aslinya parmake. Artinya adalah sihir. Kenapa demikian? Zaman dulu drag atau itu untuk pemujaan dewa juga. Untuk persembahan itu ada dragnya juga. Nanti zaman depan nanti semua drag itu dipakai oleh semua orang. Sekarang SD ada drag apa? Ya kan? Permen kasih drag. Ya kan? Semua ada drag. Roti ada drag. Nanti semua ada permen apapun ada drag. Nanti semua akan dimasukin drag. Itu adalah sihir. Ya, parmake. Dia kalau bilang farmasi, parmake. Maka kalau kita sakit kita usahakan jangan minum obat yang farmasi lah. Jamu-jamu boleh lah. Ya, jangan farmasi yang aneh-aneh. Kita bergantung dengan farmasi. Ya. Dan setelah ini ada diselingi oleh 2 saksi. Jadi saudara ya ingat bahwa banyak penderitaan, banyak siksaan, orang tidak mau bertobat. Dan Tuhan itu maha kasih. Selain 144.000 orang, Tuhan kirim 2 saksi. Ya. 2 saksi Allah. Ya. Kemudian diberikan padaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Ya. Ini saya nggak bahas, saya bahas sudah 2 tahun lalu saya bahas mengenai ini. Dan aku akan memberikan tugas pada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1.260 hari lamanya atau 3,5 tahun. Jadi Tuhan memberikan di masa tribulasi 3,5 tahun. Ya. Yang kedua, Great Tribulasi. Tuhan kirim saksi di dalam Great Tribulasi 3,5 tahun. Supaya ada pertobatan. Supaya mengakui Tuhan. Supaya mereka tidak binasa. Bayangkan 3,5 tahun nih. Saksinya hanya dikasih waktu hanya 3,5 tahun. Selama sangkakala sampai nanti cawan. Itu Great Tribulasi karena Tuhan menghukum. Tapi dia juga kirim saksi supaya mereka percaya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan 2 kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan alam. Dan jika ada orang yang menghendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Saudara, 2 saksi ini ada. Ya. Dulu saya khotbahkan 2 saksi ini 1 kali khotbah, 1 jam. Jadi kalau sudah mau detail, coba cari ya YouTube-nya GWS of Christ. Karena ini. Dan mereka mempunyai kuasa menutup langit. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan ini salah satu saksi ini diduga adalah Elia. Karena Elia bisa berdoa, bisa menurunkan hujan, dan bisa menahan hujan. Ya. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah. Dan yang hasil berikutnya diperkirakan adalah Musa. Karena yang menjadikan air jadi darah adalah Musa, zaman Mesir. Ya. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi tugasnya selesai, dikasih 1 tahun untuk bersaksi. Tuhan izinkan ada binatang untuk membunuh mereka, saksi itu. Selesai tugasnya. Setelah mereka menyelesaikan kesaksian mereka. Selesai. Dan mereka dimatikan. Ya. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Artinya saudara, itu digeletakkan di tengah jalan mayat itu, dan banyak orang melihat, ya, melihat mayat itu selama 3,5 hari. Ini gambar seperti Yesus. Yesus disalib di mana? Golgota. Itu bukan bukit, saudara. Tidak ada kata bukit Golgota, tidak ada, cari. Golgota adalah luar gerbang kota. Di luar gerbang kota, di pinggir jalan. Maka semua orang bisa menyaksikan Yesus disalib, mencemooh. Ada nggak kata bukit Golgota? Nggak ada.
tapi Golgota. Dan itu di pinggir jalan. Maka banyak orang menyaksikan mengolok-olok Yesus. Sama demikian juga. Ya, maka tiba juga Tuhan mereka disalibkan. Kalau di bukit nggak mungkin orang lewat. Ya kan? Nggak mungkin ada orang bisa lewat lihat Yesus, enggak. Itu bukan di bukit. Ya. Dan mereka di jalan 3 hari. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku bahasa dan kaum melihat mereka tidak setengah hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mereka dikuburkan. Ya, jadi yang bisa merubah tadi Musa dan ini adalah Elia. Next, cepat waktunya mau habis. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Nabi itu, saksi itu mati. Mereka pesta pora loh. Bayangkan. Tukar-tukar hadiah kayak Christmas. Kayak Imlek. Ya. Tukar hadiah seneng. Pesta pora seneng. Yuk tukar-tukar hadiah yuk. Karena senang sekali Nabi itu mati. Karena Nabi itu menjadi siksaan bagi mereka. Ayo bertobat. 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 Dibuka dosanya semua. Bertobat. Dia kayak disiksa itu. Ya, orang jahat tetap jahat. Tidak bertobat. Bahkan nabinya dibunuh. Dia berpesta pora hore. Nabinya mati. Pesta pora mereka, saudara. Ya. Jadi ini benar-benar mengerikan sekali. Orang sudah menolak kebaikan. Menolak hal-hal baik. Menolak keselamatan. Yesus mati, dia senang. Saksinya mati pun orang senang. Orang jahat. Ya, tetap aja jahat. Orang baik, tetap baik. Lihat di kitab Wahyu. Yang terakhir, pasal 20. Orang yang berbuat jahat, biarlah berbuat jahat. Orang yang berbuat baik, teruslah berbuat baik. Artinya sudah Tuhan yang bohwat. Bohwat. Diberi saksi banyak ribuan juga nggak bertobat, kasih 2 saksi malah dibunuh juga kan. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka jadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari surga. Berkata mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselimuti awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, 7.000 orang mati oleh gempa bumi. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu melakukan Allah. Baru dihukum begitu. Jadi saudara, itu dibangkitkan, itu gambaran dari Tuhan Yesus. Ya. Itu 2 orang ini adalah diperkirakan Musa dan Elia. Maka di zaman naik ke surga dan di bagian baru ada namanya transfigurasi. 3 muridnya menyaksikan bahwa Yesus ditinggikan, ada Musa dan Elia. Ya, Musa memang Elia diangkat Tuhan langsung ke surga. Gimana Musa? Musa saya percaya juga diangkat Tuhan karena nggak ada kuburannya. Siapa yang menguburkan Musa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Maka orang Yahudi sampai sekarang pun mencari kuburan Musa nggak dapat, nggak ditemukan. Kalau dapat ada kuburan Musa, jadi berhala. Pasti disembah-sembah Musa itu. Jangankan kuburannya. Salib tembaga itu, tembaga yang ada ularnya yang orang lihat dia sembuh. Itu kalau dirobohkan Tuhan, masih disembah oleh bangsa Israel. Maka dirobohkan itu, ular tembaga itu. Nah ini kuburannya bahaya kalau Allah bilang, kalau Musa gak aku simpan mayatnya atau dia aku naikkan, pasti di bumi dicari sembah-sembah. Ya kan? Bangsa Israel itu paling percaya dengan Musa. Dia nggak percaya Yesus, percaya dengan Musa. Nah, makanya naik dari sini bukti bahwa Musa pun bisa naik langsung sama Elia. Ya. Dan sekali saudara tadi setelah dia naik baru Tuhan hukum. Berarti ini orang bumi ini orang bohwat. Orang bukamsia. Bohwat. Bocengli. Dikasih baik juga nggak bisa. Dikirim penolong nggak bisa. Dikirim orang yang mau menyelamatkan nggak bisa. Dikirim penolong justru nggak mau. Maunya apa? Ya udah dihukumlah ke bumi. Mati semua orang. Ya. Jadi saudara ya. Sang akan tujuan yang terakhir. Tim musik sudah siap. Ya. Wahyu 11 ayat 15 ayat 19. Ini panjang tapi nggak saya cepat aja. Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara yang nyaring dalam surga, katanya pemerintahan atas dunia ya, dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini Tuhan memulai
dengan millennium kingdom di dunia. Pemerintahan di dunia nanti kalau kita diangkat Tuhan, ya, kita akan menjabat sebagai raja-raja kecil di millennium kingdom, 1000 tahun pemerintahan Tuhan. Dan kita akan diangkat menjadi imam-imam dan juga sebagai raja-raja di pemerintahan Tuhan. Ya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta, mereka tersungkur dan menyembah Allah. Ya. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa yang ada dan sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Ya, ini adalah 1000 tahun pemerintahan Tuhan. Dan semua bangsa telah marah, tapi amarah-Mu telah datang. Dan saat bagi mereka orang-orang mati untuk dihakimi. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu. Kepada orang-orang yang kecil dan orang-orang besar. Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jelas sekali ya. Pada akhirnya nanti kita akan dihukum. Ya. Jadi orang mati akan dihakimi. Tuhan memberi upah kepada kita yang mau setia sampai akhir. Ya. Jadi kita pelihara iman kita. Ini sudah sangat dekat Tuhan datang. Tribulasi ke tribulasi sudah akan datang segera. Ya. Ini nggak selesai. Dari 7 meterai penghukuman. Ya. Terus tambah lagi 7 sangkakala penghukuman. Belum selesai. Kita lihat ya akhirnya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait Allah, bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deruh guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, selalu hukumannya dari surga. Hukum apa? Meteor lah, gunung yang berapi-api lah, bintang berapi jatuh ke bumi. Semua datangnya dari surga. Bahkan dia dikasih kilat dari langit, guru, gempa bumi, hujan es. Ini berkali-kali kita hujan es, hujan api. Ya, kita mau nggak bertobat gimana saudara? Hah? Wahyu 15 ayat 6 ayat 7. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi masih ada lagi 7 cawan murka Allah. Cawannya berisi murka Allah. Ya, apakah kita mau masuk gitu? Jangan ya. Jemaat GBI HOC tidak ada yang mengalami murka Allah, sangkakala atau cawan. Tapi kita semua harus persiapkan diri kita supaya diangkat Tuhan. Dan kita tidak mengalami berbagai malapetaka yang luar biasa sekali. Kita mau mati pun nggak bisa, tersiksa, ya. Dan kita benar-benar hidupnya, waduh ngeri saudara. Ya, janganlah ya, jangan. Jadi kita harus benar-benar bertobat.